Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan tentang Atomic Absorption Spectrophotometer atau yang biasa disebut dengan AAS. Sebelumnya, kami semua adalah mahasiswa S1 Kimia dari Universitas Airlangga dan kami sedang menempuh semester 5. Dan tugas ini diberikan oleh dosen kami dari mata kuliah spektrometri dan elektrometri. Anggota yang pertama ada Widya Prameswari dengan nomor induk mahasiswa 081815330087. Kemudian disusul dengan Bella Niken Ikasari dengan NIM 081811533088. Selanjutnya ada Tasya Febi Arlania dengan NIM 081811533092 serta ada Tanti Rayantika Wilinanda dengan NIM 081811533094. Apa itu AAS? AAS adalah suatu instrumen atau alat yang digunakan pada metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid berdasarkan penyerapan absorpsi radiasi atom bebas. Prinsip dasar yang digunakan pada metode AAS berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom. Atom-atom menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya. Dengan absorpsi energi berarti memperoleh lebih banyak energi suatu atom pada keadaan dasar, dinaikkan tingkat energinya ke tingkat eksitasi. Keberhasilan analisis ini tergantung pada proses eksitasi dan memperoleh garis resonansi yang tepat. Komponen AAS terdiri dari 5 bagian, yaitu source, sample complement, wave selector, detektor, dan signal processor atau readout. Yang pertama yaitu source. Halo katoda lamp. Katoda merupakan silinder berongga yang permukaannya dilapisi dengan logam murni sesuai dengan logam dari unsur yang akan dianalisis. Anodanya merupakan kawat wolfram. Mekanisme kerja lampu katoda berongga yaitu pertama, pemberian delta E 300 volt katoda anoda. Katoda melepaskan elektron menuju anoda. Dalam perjalanan menuju anoda, elektron bertabrakan dengan gas mulia, Ne atau Af. Ne plus menuju katoda dengan kecepatan tinggi, menunggu katoda, sehingga elektron terluar dari atom unsur katoda tereksitasi. Panjang gelombang tertentu yang sama dengan unsur yang dianalisis. Yang berikutnya ada sample compartment, di mana terdapat proses atominasi yang terdapat nyala atau flame dan ada atominasi elektrotermal. Pada proses ini merupakan salah satu bagian yang penting karena pada blok inilah senyawa yang akan dianalisis ditempatkan. Kemudian pada sistem ini unsur yang akan dianalisis diubah bentuknya dari bentuk yang ion menjadi bentuk atom bebas. Atominasi nyala atau flame, terdapat nebulasi di mana konversi sampel cair menjadi aerosol. Terdapat desolvasi di mana atom solid bercampur dengan bahan bakar gas. Volatilisasi atau biasa disebut dengan penguapan, atom padat diubah menjadi uap dalam nyala api. Berikutnya, pemilihan jenis nyala bergantung pada temperatur penguapan atom yang dianalisis. Atomisasi elektrotermal terdapat 3 tahapan, yaitu tahap pengeringan atau drying untuk menguapkan pelarut. Kemudian ada pengabuan atau etching, suhu furnace dinaikkan bertahap sampai terjadi dekomposisi dan penguapan senyawa organik yang ada dalam sampel sehingga diperoleh garam atau oksida logam. Kemudian yang terakhir terdapat pengatoman atau atomization. Kemudian ada wavelength selector, di mana ketika ada sinar ditembakkan, maka wavelength selector ini akan memancarkan sinar yang berupa warna dengan warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kemudian ada monokromator. Monokromator mengeliminasi sinar yang tidak diharapkan dan meneruskan hanya sinar yang dibutuhkan untuk dianalisis. Memisahkan panjang gelombang spesifik dari cahaya spektrum lain
yang keluar bersamaan dengan sampel dari nyala api. Kemudian ada detektor. Intensitas cahaya dari monokromator diubah menjadi sinyal elektrik yang akan diukur dan ditampilkan dalam bentuk grafik. Ada keuntungan AAS yaitu adalah specific, sensitivity, low cost analysis, can analyze many samples in short time for screening of a single analyte metal. Kemudian ada kerugian dari AAS yaitu single element at a time, require more setup time between elements, dan yang terakhir not the preferred method for screening samples for numerous elemental content. Selanjutnya ada absorpsi dan emisi. Absorpsi yaitu adalah jika elektron menyerap atau mengabsorpsi foton sehingga elektron berpindah dari orbital dengan tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada emisi. Jika elektron berpindah dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi rendah, sehingga foton dipancarkan sebanding dengan perbedaan tingkat energi tersebut. Kemudian ada kegunaan AAS. Yang pertama, ada analisis klinik. Contohnya, analisis logam dalam cairan biologis seperti darah dan urin. Terus yang kedua, ada analisis lingkungan. Contohnya, monitoring lingkungan, memantau berbagai unsur di sungai, perairan laut, air minum, udara, minyak, dan minuman. Contohnya ada anggur atau wine, bir, dan jus buah. Yang ketiga, ada farmasi. Dalam proses industri sering digunakan katalis, biasanya logam, yang seringkali terikut dalam produk akhir. Dengan AAS, unsur tersebut dapat ditetapkan. Yang keempat, ada industri. Melakukan pengecekan apakah bahan baku mengandung logam berat yang bersifat toksik. Selanjutnya, interferensi atau gangguan. Yang pertama, ada interferensi spektrum. Adanya hasil pembakaran pada nyala dapat dikoreksi dengan suatu model berkas tunggal, dengan model berkas ganda, dan dengan model berkas pembanding. Yang kedua, ada interferensi kimia. Terjadi saat di dalam sampel yang dianalisis mengandung bahan lain yang dalam proses atomisasi akan mengadakan reaksi kimia membentuk senyawa baru yang sukar diatomkan. Yang ketiga, interferensi matriks. Terjadi bila sifat fisik larutan seperti viskositas, tegangan permukaan, berat jenis, dan tekanan uap larut pada larutan sampel tidak sama dengan larutan standar. Yang keempat, interferensi ionisasi. Terjadi apabila nyala api yang digunakan temperaturnya terlalu tinggi untuk sejenis unsur, di mana elektron pada kulit terluar akan terlontar keluar dari atom netral sehingga akan terbentuk ion positif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi kontak yang sudah tersedia di PowerPoint. Dan bila ada kesalahan dalam presentasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.